Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita lanjutkan untuk pembuatan laporan keuangan dari UD Sejuk Indonesia ya, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai pada tahapan memposting jurnal khusus ya, sampai dengan jurnal umum ke dalam buku besar ini. Nah, khusus pada pertemuan kali ini saya akan bahas mengenai bagaimana cara menyusun jurnal penyesuaian dari Sejuk Indonesia. Oke, langsung saja untuk mempersingkat waktu di sini sudah saya siapkan untuk bukti memo atau memo untuk penyesuaian untuk menyusun atau mencatat bukti memo ini ke dalam jurnal penyesuaian ini. Baik, saya akan coba bagi seperti ini, bagi dua untuk mempermudah proses pencatatan bukti memo ke dalam jurnal penyesuaian. Kita mulai dari bukti memo yang pertama. Di sini ada 4 poin ya untuk bukti memo yang pertama. Yang pertama terkait persediaan air stor surplus, kemudian ada beban sewa toko, beban asuransi, dan ada taksiran kerugian piutang. Kita mulai dari poin yang pertama. Di sini disebutkan bahwa untuk persediaan air stor surplus ini dinilai hanya 2.175.000. Nah, untuk mengetahui berapa beban perlengkapan ini, maka kita lihat berapa nilai saldo atau trial balance ya. Kita lihat di daftar saldo trial balance 31 Desember untuk saldo store surplus di sini. Kalau kita lihat di sini saldo store surplus di sini office surplus ya. Ini 11 juta. Sedangkan pada akhir periode di sini ditaksir hanya 2.175.000. Artinya ada pengurangan atas nilai office surplus ini. Nah, penyebab adanya pengurangan office surplus ini itu dikarenakan adanya pemakaian atas perlengkapan ini. Nah, untuk mengetahui berapa nilai beban penyusutan atas perlengkapan ini, kita tinggal mencari selisih saldo office surplus ini dikurangi dengan taksiran akhir periode ini. Sekarang kita hitung untuk taksirannya. Sini kita coba hitung ya. Di sini 11 juta untuk saldo store surplus ini dikurangi dengan 2.175.000. Didapat 8.825.000. Nah, inilah yang akan kita catat sebagai beban atas pemakaian perlengkapan atau office surplus ini. Nah, jurnal untuk mencatat adanya beban perlengkapan ini, yang pertama kita masukkan dulu tanggalnya. Jangan lupa bahwa penanggalan untuk penyesuaian itu adalah tanggal 31. Nah, jurnal untuk mencatat adanya beban perlengkapan ini, di sisi debit kita gunakan office surplus expense, di sisi kreditnya kita gunakan office surplus. Untuk refnya silakan kalian masukkan untuk kode akunnya ya, silakan disesuaikan dengan di daftar akun. Nah, untuk nilai debit kreditnya itu adalah nilai tadi selisih antara saldo office surplus dengan taksiran ini, yaitu 8.825.000. Kita masukkan nilai ini di sisi debit dan kredit. Oke, seperti itu untuk poin yang pertama. Sekarang lanjut untuk poin yang kedua. Di sini disebutkan bahwa untuk beban sewa toko itu 2 juta. Sudah disebutkan untuk beban sewanya ada 2 juta. Artinya nilai inilah yang kita catat ke dalam jurnal penyesuaian. Nah, jurnal untuk mencatat adanya beban sewa toko di sini kita gunakan di sisi debit kita gunakan akun rent expense pada prepaid rent. Oke, kode akun disesuaikan. Untuk debit dan kreditnya silakan kalian masukkan nilai ini 2 juta. Di sini sudah disebutkan bahwa bebannya 2 juta. Artinya 2 juta inilah yang kita akan masukkan ke dalam jurnal di sisi debit dan sisi kreditnya. Oke, itu poin yang kedua. Pun begitu dengan poin ketiga, sama dengan poin kedua, di sini sudah disebutkan bahwa beban asuransi itu sudah diketahui nilainya 1.750. Artinya nilai ini pun yang akan kita catat ke dalam jurnal. Nah, jurnal untuk mencatat adanya beban asuransi, ini kita gunakan jurnal di sisi debit, kita gunakan insurance expense, di sisi kreditnya prepaid insurance. Kode akun disesuaikan di daftar akun. Untuk debit dan kredit, kita masukkan nilai ini 1.750.000. Oke, seperti itu. Lalu poin yang terakhir, di sini disebutkan bahwa untuk taksiran kerugian piutang itu dinilai 2,5% atau 2,5% dari saldo per 31 Desember. Nah, untuk mengetahui berapa taksiran kerugian piutangnya, kita lihat di daftar saldo. Di sini bahwa piutang disebutkan untuk non-receivable itu saldonya 566.325.000. Sekarang kita hitung 2,5%-nya dari nilai ini berapa? Oke, sekarang kita hitung di sini. Oke, 2%, 2,5% itu dikalikan dengan nilai saldo piutang ini, 566.325.000.
Didapat nilai sebesar Rp14.158.125. Inilah taksiran kerugian piutang dari saldo piutang ini. Nah, untuk mengetahui berapa nilai beban kerugian piutang, kita lihat saldo cadangannya. Nah, di sini diketahui bahwa untuk allowance for debt full debt atau saldo cadangan kerugian piutang itu adalah 12.800. Sedangkan taksiran kerugian piutang kita itu adalah 14.158.125. Artinya, dari saldo cadangan ini ada kekurangan untuk menutup taksiran kerugian piutang ini. Nah, sekarang untuk eh, jurnalnya sendiri di sini, untuk nilai jurnalnya, maka ini kita cari selisihnya. Selisih antara taksiran kerugian piutang dengan saldo cadangan ini. Sekarang kita hitung bahwa taksiran kerugian piutang ini dikurangi dengan saldo cadangan. Didapat nilai 1.358.125. Inilah nilai yang akan kita catat ke dalam jurnal. Nah, sekarang jurnal untuk mencatat adanya taksiran kerugian piutang ini, jurnalnya adalah di sisi debit kita gunakan bad debt expense, di sisi kreditnya kita gunakan allowance for debt full debt. Oke, kemudian kita masukkan saldonya. Nah, untuk saldo debit dan kreditnya, kita masukkan nilai selisih antara taksiran kerugian piutang ini dengan saldo cadangan, yaitu 1.358.125. Kita masukkan ke sini, di sisi debit dan sisi kreditnya. Oke, itu bukti memo yang pertama, 4 poinnya sudah kita catat ke dalam jurnal semua. Sekarang kita masuk ke dokumen memo yang kedua, atau bukti memo yang kedua. Oke. Bukti memo yang kedua, di sini ada 2 poin. Ada yang pertama terkait penyusutan peralatan atau equipment dan ada gaji bulan Desember yang akan dibayar bulan Januari. Oke. Kita akan masuk ke jurnal yang pertama, yaitu poin yang ke-1 atau 5 ini. Kita masukkan tanggal 31. Oke, jurnal untuk mencatat adanya beban penyusutan. Ya, di sini sudah disebutkan bahwa penyusutan equipment bulan Desember itu adalah 1.375. Artinya nilai ini akan kita catat ke dalam jurnal. Oke, jurnal untuk mencatat adanya beban penyusutan ini, di sisi debit kita gunakan depreciation expense, di sisi kreditnya kita gunakan equipment accumulate. Untuk kode akunnya disesuaikan. Nah, untuk nilai saldo debit dan kredit kita masukkan nilai penyusutan ini, yaitu Rp1.375.000. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, di sini disebutkan bahwa untuk gaji bulan Desember ini sebesar 10 juta baru akan dibayar tanggal 2 Januari. Artinya, yang semestinya gaji bulan Desember itu dibayarkan pada tanggal 31 Desember, ternyata ditunda. Pembayarannya itu akan dibayar tanggal 2. Adanya penundaan atas gaji bulan Desember, ini akan menyebabkan beban gaji, utang gaji, sorry. Akan menyebabkan adanya utang gaji. Nah, jurnal untuk mencatat adanya utang gaji ini, di sisi debit kita gunakan wages and salaries expense, di sisi kreditnya kita gunakan expense payable atau utang gaji atau utang beban ya. Oke, kode akun disesuaikan, nilainya yaitu 10 juta ini. Ya, kita masukkan di sisi debit dan sisi kreditnya. Oke, itu poin yang kedua dari bukti memo yang kedua. Sekarang kita masuk ke bukti memo yang terakhir yaitu bukti memo yang ketiga. Di sini pun ada 2 poin ya, di mana untuk poin pertama di sini disebutkan bahwa oleh karena pencatatan PPN income dan PPN outcome ini sesuai dengan faktur pajak standar, maka kedua akun tersebut dapat segera ditutup saldonya dan selisih saldo itu disuruh dipindahkan ke PPN payable. Ya, artinya poin ketujuh ini disebutkan bahwa kita disuruh menutup saldo PPN income dan PPN outcome. Nah, selisih saldo antara kedua akun ini kita diberitakan untuk memasukkannya ke dalam PPN payable. Oke, sekarang kita lihat di trial balance untuk PPN income dan PPN outcome berapa nilai saldonya. Di sini untuk PPN outcome-nya ya. Ini nilai saldonya itu ada di sisi sebelah kredit. Rp143.375.000. Lalu untuk PPN income-nya, kita lihat PPN income itu masuk kode 1 ya. Oh ya ini. PPN income itu nilai saldo ada di sisi debit. 110.822.000. Artinya, karena kita diperintahkan untuk menutup kedua saldo ini, maka pada saat kita akan masukkan ke dalam jurnal penyesuaian ini, maka saldo itu akan kita balik. Artinya,
bahwa PPN income yang saldonya ada di sisi debit, maka di jurnal penyesuaiannya akan kita catat di sisi sebelah kredit. Sedangkan untuk PPN outcome yang saldonya ada di sisi kredit akan kita masukkan di sisi sebelah debit di sini. Oke, karena di sini untuk PPN outcome-nya ada di sisi sebelah kredit, maka akan kita masukkan di sisi sebelah debit. Oke, kita masukkan dulu tanggalnya. Kemudian di sisi debit kita gunakan PPN outcome. Kemudian di sisi kredit kita masukkan PPN income. Karena di sini PPN income ada di sisi debit, maka pada saat kita masukkan di jumlah penyesuaian kita masukkan di sisi sebelah debit. Oke, kode akun silakan dimasukkan. Lalu masukkan saldo masing-masing ini, kan PPN outcome dan PPN income. Di sini PPN outcome nilainya adalah 143.375.000. Kita masukkan di sini sisi debit. Lalu untuk PPN income-nya di sini saldonya adalah 110.822.000. Sekarang kita masukkan di sisi sebelah kredit. Oke. Kemudian kita lihat selisih kedua saldo ini, kalau kita perhatikan antara saldo PPN outcome dan PPN income, ini lebih besar PPN outcome. Maka untuk menutup selisih antara kedua saldo ini, kita diperintahkan menggunakan PPN payable. Nah, karena saldo lebih besar debit, maka PPN payable kita letakkan di sisi sebelah kredit ya untuk menyeimbangkan nilai saldo ini. Maka selisihnya 143.375.000 dikurangi 110.822.000. Hasilnya kita letakkan di sini. Nah, sehingga ini kalau kita jumlahkan antara debit dan kredit ini seimbang seperti itu. Tapi kalau misalnya saldo kreditnya atau PPN income lebih besar dari saldo debit PPN outcome, maka tentunya akun yang kita gunakan untuk menyeimbangkan selisih saldo ini bukan PPN payable tapi prepaid income atau prepaid PPN ya. Tapi karena di sini lebih besar saldo PPN outcome, maka kita gunakan akun PPN payable untuk menutup selisih saldo ini. Oke, itu poin yang pertama dari bukti MIMO yang ketiga. Sekarang kita masuk ke poin yang kedua di sini. Di sini disebutkan bahwa kita disuruh menghitung penghasilan badan dengan ketentuan tarif terbaru, yaitu sebesar 0,5% dari peredaran bruto. Dan di sini untuk peredaran brutonya itu sudah disebutkan untuk bulan Desember 2024 bruto kita atau penghasilan bruto kita adalah 561.500. Artinya kita tinggal hitung 0,5% dari 561.500 ini berapa? Sekarang kita hitung sini. Oke, kita hitung 0,5% ya. Itu dari atau dikali dengan 561.500. Oke, didapat nilai di sini. Oke, kita coba perlebar. Kita sempurnakan nilainya ya. Oke. Oke, coba kita ulang lagi ya perhitungannya. Mungkin kita coba kolom yang lebih lebar. Kita letakkan di sini. Oke. Sorry. Oke ya. Sama dengan 561.500. Oke. Oh, sama aja ini. 0,5%. Oke. Dikalikan dengan 561.500. Oke, didapat nilai di sini. Kita besarkan. Nilainya di sini didapat 2.807.500. Nah, berarti nilai ini akan kita catat ke dalam jurnal ya. Jadi nilai nilai beban pajaknya 2.807.500. Oke. Kemudian setelah kita dapatkan persentase atas PPh ini nilainya, kita disuruh mencatat PPh tersebut ke dalam income tax expense dan income tax payable. Artinya jurnal yang kita masukkan di sini adalah income tax expense pada income tax payable. Oke, kode akun disesuaikan. Oke, untuk yang PPN payable juga. Nilainya itu adalah persentase dari bruto ini, yaitu 2.807.500. Kita masukkan di sini. Ya, seperti itu. Oke, lalu kemudian selesai ya. Sekarang kalau sudah kita jumlahkan total sisi debit dan sisi kredit. Mestinya setelah dijumlahkan harusnya balance atau imbang. Setelah saya jumlahkan untuk sisi debit dan kredit didapat nilai 171.000.000
Rp490.625 untuk sisi debit dan sisi kredit. Oke, proses penyusunan jurnal penyesuaian selesai. Setelah selesai mencatat jurnal penyesuaian atau mencatat bukti memo ke dalam jurnal penyesuaian, langkah selanjutnya adalah silakan kalian buat rekapitulasi dari jurnal ini. Nah, untuk membuat data rekapitulasi, kalian cukup mengelompokkan akun-akun yang muncul di sisi debit ini, ya. Oke, saya tandai yang sisi debit. Ya, kita tandai seperti ini yang muncul di sisi debit. Oke, saya kasih warna merah ya. Ini adalah akun-akun yang muncul di sisi sebelah debit, ya. Nah, untuk data rekapitulasi sendiri yang kita masukkan adalah kode akun ini. Nah, setelah kalian dapatkan kode akun yang muncul di sisi debit, kalian susun di sini. Oke, disusun di nomor akun atau akun number ini, susun mulai kode akun terkecil. Setelah saya susun di sini, kode akun terkecil ada 21800 dan kode akun terbesar 91500. Di sini muncul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 akun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, ada 8 akun ya. Oke, kalian susun di sini berdasarkan kode akun terkecil. Lalu kemudian setelah itu baru kalian masukkan nilai totalnya atau nilai saldonya. Misalkan 21800 di sini adalah untuk akun 21 berapa 800 ya. Berarti yang ini untuk PPN outcome nilainya 143.375. Kita masukkan ke sini. Lalu 61200 di sini muncul untuk akun Office Supply Expense. Nilainya 8.825. Kita masukkan di sini. Dan seterusnya setelah kalian masukkan semua, kira-kira hasilnya seperti ini. Kemudian kalian jumlahkan sini. Setelah saya jumlahkan, nilainya tentunya sama dengan debit yang ada di jurnal. Oke, lalu setelah itu baru kita masukkan atau kita susun kode-kode akun yang muncul di sisi kredit ini. Nah, setelah saya susun, maka kode akun yang muncul di sini mulai dari kode akun terkecil itu tampilannya adalah seperti ini. Oke, kode akun terkecil adalah 1 strip 1400, kode akun terbesar 21700. Oke, catatan buat kalian, apabila ada kode akun yang muncul sama, contoh misalnya di sini ada kode akun yang sama itu eh ada enggak ada ya? Coba kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 akun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, ada 9 akun ya. Udah pas ya di sini ya. Kemudian kalian masukkan nilai saldonya 11400 misalnya. Di sini lalu untuk akun allowance nilainya 1.375. 358, sorry. Kemudian untuk 11600 ini adalah untuk akun Office Supplies 8.825. Kalian masukkan di sini. Oke, dan seterusnya silakan kalian masukkan semua sesuai dengan nilai saldonya. Setelah dimasukkan kira-kira seperti ini, lalu kalian jumlahkan. Setelah saya jumlahkan, hasilnya sama dengan total yang ada di sisi sebelah debit. Oke, seperti itu cara menyusun data rekapitulasi. Saya rasa nggak terlalu sulit karena pada pertemuan sebelumnya terkait menyusun data rekapitulasi untuk jurnal khusus sudah saya sampaikan. Sehingga untuk proses penyusunan rekapitulasi jurnal penyesuaian ini tidak terlalu sulit. Oke, setelah itu silakan data rekapitulasi yang muncul di sini, akun-akun yang muncul di jurnal penyesuaian, silakan kalian posting ke buku besar. Ya, silakan kalian posting ke buku besar. Contoh misalnya di sini ada di sisi debit ada 21800. Kita cari buku besar 21800. Oke, di sini untuk akun 21800 adalah PP Notcam. Oke, cara memasukkannya adalah tanggal 31. Oke, di sini adalah jurnal penyesuaiannya. Kemudian refsnya di sini AJB, adjustment ya. AJ gitu aja, adjustment AE, adjustment entries ya. Oke, di jurnal penyesuaian tadi untuk PPN outcome ini muncul di sisi sebelah debit. Oke, nilainya 143 juta. Oke, kita masukkan di sini di sisi debit ya. 140 143 juta 375 itu. Oke, seperti ini. Lalu kemudian kalian akumulasi dengan nilai saldo sebelumnya. Sebelumnya ada saldo kredit
143.375. Nilainya sama ternyata. Debit ketemu kredit. Karena debit ketemu kredit, maka ini dikurangkan. Oke, karena dikurangkan, maka hasilnya di sini nol tentunya. Ini dikurangi dengan ini. Sehingga saldonya nol. Atau dari sini ya. Sorry, di sini maksudnya. Saldo kredit ini dikurangi dengan hasil posting dari jurnal penyesuaian. Oke, per tanggal 31 Desember setelah penyesuaian, maka PP outcome hasilnya nol. Lalu kemudian untuk 61200 kita cari 61200 ini adalah untuk akun Office Supplies Expense. Oke, tadi untuk Office Supplies Expense dia muncul di sisi sebelah debit. Oke, di sini kita masukkan jurnal penyesuaian ya. Di sini adjustment entries di jurnal penyesuaian tadi Office Supplies dia muncul di sisi sebelah debit nilainya 8.825. Lalu setelah itu kereta perhitungkan dengan nilai saldo. Sebelumnya ada saldo debit. Ya. Lalu ada posting dari jurnal perusahaan juga debit. Karena debit ketemu debit, ini kita jumlahkan. Oke, di sini kita jumlahkan, kita tambahkan dengan saldo debit ini. Maka saldo akhirnya untuk office supplies adalah 13.775.000 rupiah. Dan seterusnya silakan kalian posting semua caranya seperti itu ya ke dalam jurnal, ke dalam buku besar ini. Oke, baik. Saya rasa ini yang saya sampaikan terkait jurnal penyesuaian. Selanjutnya kita akan bahas mengenai neraca lajur atau worksheet ya. Terima kasih. Semoga ini bisa membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.